Nah, kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang riung, tapi ruang riung, masih bersama teman-teman dari Fopulis, Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi. Nah, tadi kan seperti yang segmen awal sudah diberitahukan, untuk segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang toleransi. Nah, isu toleransi ini sebenarnya udah lama nih, udah beberapa tahun kemarin tuh udah sangat sensitif sekali gitu dibahas gitu. Ya emang sih dari dulu lah emang masalah beragama, toleransi beragama tuh nggak akan ada habisnya. Tapi kemarin-kemarin tuh rame lagi. Nah, Kang, untuk Fopulis sendiri bagaimana caranya teman-teman Fopulis tuh memperkecil gesekan antar umat beragama gitu? Kita lebih baik ini dulu refleksikan dulu tentang toleransi untuk memberikan pemahaman kepada pemuda-pemuda agar tidak terjadi gesekan. Karena bagi kami bahwa toleransi itu adalah sikap ataupun perilaku yang saling menghormati, saling menghargai, saling bahkan kita tambahkan saling mencintai, saling menyayangi, tidak ada kebencian. Tujuannya untuk menjaga kerukunan itu gitu. Nah, pemahaman-pemahaman itu harus kita terus berikan kepada teman-teman kita, yang mungkin diri kita sendiri sampai dengan keluarga dan kerabat-kerabat kita, sehingga kerukunan yang terjadi walaupun kita berbeda-beda agama tidak ada gesekan sama sekali. Karena tujuan kita adalah saling menghormati dan saling menghargai, gitu aja. Oke. Nah kan mungkin dalam lingkup Islam ya, dalam lingkup Islam tuh toleransi itu ada aturannya gitu ya, udah diatur gitu di Al-Quran juga, dan itu kan butuh pemahaman teman-teman ini ya, teman-teman yang non muslim tuh butuh paham kita tuh toleransi tuh batasnya segini loh gitu. Kita tuh toleransi tuh ya saling menghormatinya, ya saling menghormati, tapi kan kita juga punya aturan gitu, kita ikut agama kita sendiri. Nah, itu memberi pemahaman ke teman-teman yang non muslim itu bagaimana? Kalau saya rasa semua agama pun punya batasan-batasan untuk bertoleransi tanpa terkecuali. Islam sendiri, termasuk saya pun beragama Islam. Tapi yang jelas kita pada intinya, yang saya yakini misalkan di Islam, bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kalau rahmat artinya kita dalam bahasa sehari-hari itu adalah cinta dan kasih sayang untuk seluruh alam. Artinya tidak membeda-bedakan perbedaan, tidak membedakan ras, suku, bangsa gitu kan. Kalau alam kan seluruhnya tuh kan, seluruhnya tanpa melihat manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan segala macamnya gitu kan. Nah, kita tinggal penafsiran daripada agama-agama itu yang betul-betul menjaga kerukunan. Kalau batasan-batasan mungkin ada, gitu kan. Batasan-batasan tiap agama itu saya yakin ada. Tetapi bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, sehingga tidak ada sensitivitas. Kadang-kadang misalkan kita ada ucapan-ucapan atau perilaku yang kurang enak didengar oleh agama lain, misalkan, atau sebaliknya gitu kan. Nah, ini juga ini kan bukan toleransi artinya gitu, karena kita saling menghujat, akhirnya saling pada ujung-ujung kita saling membenci satu sama lain, dan bahkan karena perilaku kita gitu kan, kita yang berperang itu bukan lagi atas nama pribadi, pada awalnya atas nama pribadi gitu kan, sehingga nanti atas nama komunitas, yaitu agama itu sendiri gitu kan. Ini yang sesama kelompok agama A, satu kelompoknya membela agama A, yang agama B membela agama B, padahal itu daripada segi kebiasaan perilaku yang kurang menghormati dari seseorang kepada seseorang lagi. Mungkin itu saja, jadi sehingga menyebar, itulah yang menjadi sensitivitas. Karena sebutan-sebutan itu kadang-kadang ataupun perilaku, kadang-kadang misalkan ada orang nggak mau gaul sama beda agama, sehingga menjadi perilaku yang sensitif terhadap teman-teman yang berbeda agama misalkan. Nah, itu juga kita bagaimana mengupayakan teman-teman seperti itu untuk tetap saling menghormati, saling toleransi, saling bekerja sama, artinya kolaborasi lah. Kolaborasi. Nah, itu
itulah penjelasan dari Kang Randi sangat lengkap lah. Nah, kalau teman-teman misalkan ada yang pengen nanya dan ya mungkin punya keresahan tentang toleransi, tulis aja di komen, di live komen. Nanti kita bacakan di segmen 3 gitu. Ada sesinya lah nanti. Jadi, pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan untuk Kang Dinar. Mangga. Susah jemput. Jelas. Artos. Salamnya aja putih ya. Nah, Kang, ini Kang Dinar kan sebagai anggota ya di Populi sendiri. Nah, ada keresahan nggak sih tentang toleransi beragama, tentunya khususnya di Sukabumi atau mungkin bisa di lingkup se-Indonesia gitu? Oh ya, yang saya lihat di Sukabumi maupun Indonesia secara garis luasnya memang pasti ada keresahan itu, apalagi bukan di Indonesia, sampai Indonesia saja, sampai internasional selalu dikaitkan dengan gesekan-gesekan mengenai keyakinan, keagamaan. Karena bisa kita lihat bagaimana misalkan Suriah, Afghanistan dan negara-negara lain yang selalu diangkat isunya isu itu. Karena itu sangat sensitif sekali gitu. Ya mungkin untuk saya di Populis tersendiri, bagaimana misalkan dalam garis H yang terkecil lah di lingkup Sukabumi dulu, mungkin memang itu sebuah sistem, mungkin ya bisa jadi sebuah sistem yang terjadi sehingga sampai ke ranah internasional. Mungkin untuk di Sukabumi sendiri ya kita di Populis ini salah satunya kan kita dari ADART itu dasarnya dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya kita mengemasnya sebagaimana mungkin, sebaik mungkin toleransi itu atau keresahan-keresahan yang ada kita kita sterilisasikan lah, minimalisir sedemikian rupa sehingga gesekan-gesekan yang terjadi itu mengkerucut gitu kan, mengkerucut ya. Salah satunya kita menggembakkan kembali, merevitalisasi kembali mengenai Pancasila. Banyak sekali yang terjadi, bahkan maaf misalkan tingkat orang ya umur 15 ke atas, misalkan 20 ke atas, banyak yang satunya tidak menghafal sama sekali kan gitu kan. Sangat miris sekali, prihatin sekali, apalagi untuk pengamalan. Hafalkeun oge henteu, kembali pengamalan. Nah, dari situ tugas kita, ya saya pribadi, saya pengen sekali untuk menggembangkan kembali nilai-nilai Pancasila, karena itu bukan hanya untuk ras tertentu, agama tertentu, itu untuk semua. Bagaimana para pendiri bangsa dahulu, seperti contoh Kongres Pemuda itu kan ketuanya Sugondo Joyo Puspito, terus Muhammad Yamin, terus siapa lagi yang bendaharanya Amir Saripudin Harahap, dan juga di situ ada pembantunya Yohanes Laimena. Jadi itu berbagai agama, keyakinan semua bergabung di situ. Jadi kita harus mengembalikan kembali jejak emansipatoris yang telah yang telah dititipkan untuk kita. Jadi jejak emansipatoris itu artinya kita menanggalkan dulu dogmatis dari setiap keyakinan. Simpan dulu lah baju kita, misalkan agama apa kita sama-sama gitu. Dari sungai-sungai kecil primordial kita berangkat ke samudra yang besar, samudra kebangsaan Indonesia. Marilah kita Pancasila harus kita ungkit kembali, kita revitalisasi kembali, konsolidasi kembali, koordinasi dengan pihak-pihak yang lain, bekerja sama gitu. Salah satu Pancasila kan merupakan suatu yang bagi saya sakralisasi dalam artian untuk kebersamaan, mencari titik nilai similaritas untuk kepentingan bersama, perubahan bersama. Di situ mungkin seperti itu kan. Benar. Itu udah panduan acuan kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu. Yang jelas sedikit Kak. Jelas begini, kita harus mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan persatuan dan kesatuan. Kita saling erat. Bagaimana juga kalau kita kaji di Populis ini bahwa Indonesia ini negara yang disebut aneh-aneh, tapi ini keberkahan yang luar biasa. Dari teori kebangsaan dan kenegaraan sebetulnya di Indonesia itu nggak ada, Wak.
Kalau orang lain kesamaan suku, di sini beda-beda sukunya. Diambil dari kesamaan bahasa, beda-beda juga semuanya kan. Ras juga sama. Katanya dari negara itu bisa diambil daripada geografis. Ternyata dari geografis juga kita cuma ada 3 gitu ya. Waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, waktu Indonesia bagian timur gitu kan. Sehingga apa sih yang membedakan Indonesia dengan lainnya? Dalam sejarah peradaban manusia tidak ada raja-raja menyerahkan secara kekuasaannya secara baik-baik gitu, kecuali kepada NKRI ini. Raja-raja yang dari mana gitu kan? Yogyakarta segala macam. Luar biasa, ini mujizat gitu kan. Ini mujizat. Yang hanya ternyata yang kita kaji itu ternyata yang mempersatukan kita itu cuma satu kan, yaitu Pancasila. Nah itulah yang bisa kita mempertahankan sampai detik hari ini. Kalau ngomongin suku, bangsa, kita beda-beda semua gitu kan. Ada sejarahnya masing-masing gitu kan itu. Oke. Nah, distraksi, kasih kok masih. Nah itu dia ya. Misalkan mungkin dari populis banyak sih dari gerakan-gerakan ya seperti populis, terus gerakan pemuda lainnya untuk mengingatkan rakyatnya itu tentang pengamalan Pancasila. Itu lebih simpelnya lah gitu. Betul. Ya, tentang pengamalan Pancasila mungkin bukannya tidak tahu, mungkin lupa gitu. Jadi harus diingetin lagi gitu. Yuk, kita kudu kieu orang teh gitu. Bersatu gitu. Masih gengsi, bertoleransi. Hari ini bukan zaman gengsi. Nah, saya makan yang gengsi juga. nggak usah gengsi. Iya, saatnya bersatu lah. Nah, betul. Benar. Jadi tagline kita bertoleransi sumber rezeki ya. Nah, Oh gitu. betul. Semakin kita sering silaturahmi walaupun berbeda agama, selain kita menyebarkan silaturahmi di internal agama masing-masing, memperluas jaringan itu, ya mungkin di situ juga ada beberapa mungkin teman-teman yang kedapatan berkah daripada itu. Iya. Atau sepakat dari dia nambah jaringan bisnis ataupun apa ya. Iya, benar. Kita bersyukur di situ. jadi memang toleransi itu bukannya sebatas mengenai keagamaan, cuma memang karena topik ini kesana betul. Tapi yang saya rasakan ketika saya bergabung dengan Populis ini, oh seperti ini ternyata gitu kan. Bukan hanya di situ terjalin dengan sendirinya ikatan emosional yang dimana dengan sendirinya kan, benar, sumpah itu bukan hanya kita misalkan Kang Rani agama Kristen atau apa Kang atau apa, dengan sendirinya kita terbentuk jalin ikatan toleransi itu. Nah di sisi lain bukan hanya itu Kang, di keluarga jadi kebawa sama istri, sama anak, sama tetangga, jadi dengan tersendirinya kebawa nilai toleransi itu. Karena kan berangkat dari suatu keyakinan kita kepada Tuhan. Di mana wae juga, di mana aja Tuhan kita bersama kita dan bersama mereka dan dimanapun berada. Itu kan Benar. kalau naik karena kita sudah berteman, bertoleransi, sugana tuh bisnisin misalnya. Jadi semuanya terjadi gitu dengan toleransi itu. Ekonomi segala hal ya terbangun. Saya merasakan itu. Jadi kita nggak lama-lama tuh karena terbiasa ngobrol gitu ya, ngobrol terus berkegiatan bareng-bareng, malah jadi kita nggak ngelihat wah ini mas si agamana iya dengan sendirinya kan alhamdulillah gitu ya. Oh iya bisa dimengerti. Dulu tuh saya pernah di Tangerang. Tangerang tuh banyak ya bisa dibilang banyak orang Buddha. Ya orang Buddha. Dulu tuh ya cukup lama di Tangerang, banyak orang Buddha. Itu tuh pas pindah ke sini tuh kan wilayahnya beda gitu. Paling orang-orang non muslim ada bisa dibilang ada tempatnya sendiri gitu. Nggak semembaur di sana. Di sana tuh membaur banget kan. Itu tuh kalau sekolah misalkan di satu kelas aja udah bisa dihitung orang Buddha itu ada berapa gitu. Ya walaupun nggak sebanyak muslim gitu. Tapi karena itu tuh karena banyak bergaul itu bergaulnya lama gitu ya, saling mengerti. Ya udah biasa aja, nggak ngelihat dia non muslim atau muslim gitu. Gitu. Jadi misalkan kalian
harus lebih terbuka sih, betul, sama mereka ya, sama teman-teman yang beragama lain gitu. Memang kalau kita seperti misalkan ada kekakuan, nggak bakalan kan, misalnya pergerakan atau pertumbuhan ekonomi hal apapun, misalkan gini, saya mau beli HP, tanya dulu agama mana non Kristen. Jadi misalkan contoh agama lain kan, kalau kemana-mana kita bahkan nanti susah makan, susah beli ini itu meskipun uang banyak karena terlalu kaku dengan itu, kan seperti itu contohnya. Kan. Kalau kita kan sebagai manusia itu makhluk sosial, harus dengan sendirinya dong gitu. Harus kembali kepada hakikat, bagaimana contohnya kita kan terlahir dari rahim, semua terlahir dari rahim yang sama meskipun ibunya beda-beda, tapi tetap ketika kita di rahim sampai 9 bulan kan kita semua sama mengalami keadaan seperti itu, tidak makan, tidak minum dari ibu kita bersama. Lihatlah kembali ke sana, kita itu rahman kasih sayang Tuhan itu sama 9 bulan kita tidak bekerja, tidak apa-apa, tapi tetap Tuhan itu mengkasih, memberikan minum lewat ibu kita, terus apa segalanya kan. Tapi anehnya ketika kita lahir sudah besar, sudah diberi akal sok, kalakah kita adigung gitu. Mulai kita kembali kepada penciptaan kita kan, situ kan kita mengkaji diri seperti apa saja. Kita menyakiti orang lain kan nggak mungkin gitu. Kita juga kan nggak mau disakiti sama orang lain. Ketika lihat dia juga sama seperti kita dahulu seperti itu. Terus matinya juga sama ke dalam tanah seperti itu, sama-samanya area kalau pintar atau seperti apa seperti itu. Akan tumbuh cinta kasih sayang Tuhan di situ. Menurut saya seperti itu. Benar. Harus mengkaji lebih dalam apa sih kitab suci ya masing-masing lah gitu. Kalau paling muslim Al-Quran. Ngaji diri juga gitu. Iya. Ngaji diri juga. Ngaji diri. Benar. Siap. Nah, akang-akang ini ngomongin tentang toleransi. Pernah nggak sih mungkin ya tipis-tipis atau mungkin secara terang-terangan merasakan sikap intoleran ya dari Kalau intoleransi itu kan suatu sikap yang tidak memberikan ruang kepada kelompok lain ataupun mendiskriminasi kelompok lain, gitu kan. Beda bahasanya dengan radikal. Kalau radikal itu kan sampai merusak segala macam, itu disebut radikal. Kita kan intoleransi itu hanya sebatas itu. Jadi kelompok lain tidak boleh berprestasi, kelompok lain tidak yang harus besar itu ada kelompok mereka gitu kan, bukan kelompok yang lain. Yang harus berprestasi itu kelompok mereka, bukan kelompok yang lain. Begitu juga dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang segala macamnya. Hal itu mungkin kalau saya pribadi saya pribadi belum ya, kalau misalkan sama ini gitu kan, untuk mendapatkan intoleransi daripada teman-teman. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya percaya bahwa teman-teman di warga masyarakat Sukabumi ini masih toleransi, walaupun masih ada toleransi pasif gitu kan, belum toleransi aktif gitu kan. Dan saya percaya itu, tapi juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa mungkin yang pernah menghadapi intoleransi gitu kan. Jadi sampai hanya perbedaan pendapat, hanya perbedaan pandangan politik, perbedaan hal apapun itu dijegal oleh hanya karena perbedaan-perbedaan mungkin aja gitu. Kang Dinar gimana? Aduh, saya sih pernah itu kan, pernah. Cuma kan saya kembali kepada masing-masing individunya kan, ketika mereka melakukan intoleransi ataupun radikalis pada diri saya misalkan. Tapi saya lihat dulu, mungkin ketika dia si A, B, C, B, D, misalnya Z, misalkan dia itu karena sudut pandang yang berbeda, terus lingkungan yang berbeda, terus penjelajahan bacaannya belum meluas, ada yang belum jarang piknik, seperti piknik. Itu ya saya bisa memahami seperti itu gitu. Meskipun kadang ada sedikit kegaduhan atau kehel gitu ya. Cuman kan lihat dulu gitu kan. Jadi kasusnya itu beda-beda. Gitu. Meskipun saya rasa ya udahlah, cuman kan kita bagaimana untuk mengkondusifkan kembali gitu kan. Meskipun saya pernah nyari hati seperti itu kan, tapi karena saya mah tuh makhluk Tuhan yang seperti ini sudah sempurna seperti ini, tidak
sabar heula we atuh. Tapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih persuasif lagi. Iya. Lebih pendekatan secara emosional gitu. Misalkan dia seperti itu kepada kita, apa sih yang dibutuhkannya gitu aja sih. Misalkan dia butuhkan dari kelihatannya, misalkan dari segi materi, ya kita bantu dari sana, bukan ceramah kamu gini, enggak kan. Kadang-kadang kan kita selalu, misalkan orang yang merasa intelektual dengan caranya orasi atau secara retorika gitu. Padahal yang dia butuhkan nasi misalkan. Kalau saya sekarang untuk bukan menghadapi sih, untuk mencegah hal itu dan diri saya pribadi juga, ya saya mengarahnya apa yang dibutuhkan dia, apa yang dibutuhkan saya, sehingga terjadi sinkronisasi. Itu sih. Oke. Benar. Oke. Nah, Kang, ini mah pendapat Akang masing-masing. Nah, sekarang tuh apa sih? Ini mah kasus yang di ini ya, kasus ya pokoknya kasus yang dialami para influencer. Suka ditanyain, misalnya Bang, agamanya apa ya? Gitu kan enggak? Agamanya apa ya? Nah itu tuh suatu hal yang sopan atau enggak sih untuk inilah? Makanya itu itu kan kalau misalkan pertanyaan seperti itu kan tergantung perspektif kita, tergantung juga siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya. Kadang-kadang yang bertanya misalkan dengan gaya dengan cuek ataupun dengan gaya yang artinya dengan perilaku atau mimik muka yang mengejek ataupun apa, itu juga bisa menjadi sensitif. Tetapi ketika bertanya dengan lembut, dengan apa gitu kan, mohon maaf, tapi tanpa, ketika sudah tahu karena dia berbeda agama, dia tetap menjalin silaturahmi, tetap menjalin ikatan kerukunan gitu. Itu sering terjadi di kalangan kita, di populis gitu kan. Nah kita pun berharap dengan kita tetap positif ya di Sukabumi ini juga masih banyak teman-teman kita di luar populis juga yang seperti itu gitu. Nah jadi kita kalau mau bertanya ya tergantung juga, apalagi kalau misalkan di media sosial ya kan, itu kan kita nggak tahu mimiknya seperti apa ataupun apa, tapi kan dengan bahasa ejekan misalkan dengan agama lo apa sih gitu kan, emang agama lo apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan permainan kata dengan maaf nih gitu kan, agama saudara apa ya kan gitu, pakai kata saudara atau kata kata sahabat atau kata teman atau kata, kalau bahasa sehari-hari kan kita sering nyebutnya brother kan gitu, misalnya brother dengan mas. Ya tergantung ya seperti tadi saya katakan, tergantung siapa yang nanyanya dan tergantung siapa yang menjawabnya. Kalau yang nanyanya biasa saja, yang jawabnya sensi juga kan ini jadi sensitif juga sebaliknya, apalagi ketika dua-duanya dengan pertanyaannya sensitif, dijawabnya juga begitu sensitif, ini juga menjadi berbahaya gitu. Itu menjaga kok saling menghormatinya berkurang gitu kan. Paling itu kan. Oke. Nah selanjutnya nih teman-teman, kalau ada yang penasaran tentang atau apalah sikap toleransi itu bagaimana, dan misalkan ada punya cerita gitu tentang apa sih, ada di lingkungan yang berbeda agama, terus gimana sih menyikapinya, tulis aja di komen, tanya-tanya, nanti kita kita diskusikan di sini sama teman-teman dari Populis. Tetap di ruang tamu, bukan ruang makan, atau lagi ruang rindu tapi ruang riuh.